Haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita di rumah Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya undang semuanya untuk berdiri di hadapan Tuhan yang bersuka cita di pagi hari ini. Mari berikan salam minimal 5 orang, katakan aku bersuka cita di pagi hari ini. Haleluya. Silakan boleh keluar dari tempat duduk. Berikan salam dan senyuman yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan, dengan penuh sukacita lakukan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita lakukan pujian ini, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kita mau sembah Dia, Allah yang maha tinggi. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban
pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Angkat tanganmu, sembah Dia, katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Saya undang jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sembah Dia. Katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya.
datang di hadirat Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Yesus, Kau luar biasa. Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, agungkanlah namanya di pagi hari. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Layaklah Kau kami tinggikan, Kau Allah kami yang hidup. Seperti Engkau Tuhan, sembah dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada terukur kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami hanya untuk memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan kami rindu untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Dan kami akan percaya ketika kami memuji Tuhan, kelepasan terjadi bagi jemaat Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, kesembuhan terjadi di tempat ini. Dan ketika kami memuji Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Sekali lagi lambaikan tangan yang bersuka cita di rumah Tuhan. Sekali lagi colek kiri kananmu, katakan yuk memuji Tuhan. Kalau yang masih muka cemberut, colek dia. Haleluya, kita bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Nyanyi bagi dia. Mari angkat suara saudara. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cintalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan, angkatlah suara, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan, amin. Dia telah lahir bagi kita semua di tempat ini. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita agungkan namanya di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Dia pembawa sejahtera. Sang Juru Selamat, Dia memerintah selamanya. Penasehat ajar, Allah berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajar, Allah berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Sama-sama katakan. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Dia pembawa sejahtera. Sang Juru Selamat, Dia memerintah selamanya. Come on. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi katakan. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia, amin. Mari siapkan hati saudara di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau ingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk minggu yang telah berlalu dan mungkin tahun yang akan berlalu. Tuhan tetap beserta dengan kita. Semua karena kasih Tuhan bagi kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, bukan sebagai hakim dunia. Terima kasih Tuhan.
penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Saya undang jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Kepada Pastor Raya saya persilakan. Haleluya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Kau datang ke dunia ini bukan jadi hakim buat kami. Kau begitu mengasihi kami. Kau ada di setiap musim kehidupan kami. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Bapa, mari berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Tegur kami Tuhan, ajar kami, didik kami. Biar kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, mengubah hidup kami, membangkitkan iman kami. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus datang ke tempat ini. Pakai bibir lidah hikmat pewahyuan. Biar sungguh apapun yang dibicarakan itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Dan berikan kami telinga seorang murid, hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu firman yang kami dengar bukan sekedar jadi pengetahuan buat kami, tapi kami rindu menghidupinya, jadi rema, mengambil alih kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami sebentar mereka akan gereja anak. Kami berdoa anak-anak kami bertumbuh sehat, kuat, cerdas, takut Tuhan, hormat orang tua, menjadi kebanggaan orang tua. Tuhan pakai mereka jadi berkat buat generasi mereka. Dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala niat orang jahat. Tutup bungkus anak-anak kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, usaha bisnis pekerjaan orang tua mereka diberkati Tuhan. Kesehatan orang tua mereka Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dan juga kakak-kakak pembina juga Tuhan berikan hikmat, kesabaran untuk mengajar, mendidik anak-anak kami. Dan kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lumayan 10 orang, shalom. Kasih salam kanan kiri, bukan basa-basi, bilang saya senang banget lihat kamu hari ini, bilang. Ya, saya senang duduk di sebelah kamu, saya senang kamu bisa beribadah hari ini. Cuaca hujan tapi Bapak Ibu tetap komitmen datang beribadah. Saya percaya kehadiran saudara gak sia-sia hari ini, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Eliseba, Pastor Eliseba kemarin melayani Natal di acara gereja kita Pro-M dan GAP. Dan hari ini pelayanan di ibadah minggu, nanti siang pesawatnya berangkat lagi ke Surabaya. Jadi mungkin gak bisa sampai selesai ya Pastor ya, ibadah karena harus mengejar pesawat. Pastor Eliseba dari Alpha Omega Church Surabaya, saudara. Terus juga salah satu personil atau founder dari Sound of Praise. Kalau Bapak Ibu tahu yang pembuat mukjizat, ya, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Sebenarnya saya pengen banget duet sama penyanyinya langsung ini. Bapak Ibu setuju gak kalau saya duet? Enggak ya, enggak setuju. Sama yang tahu lagu satu-satunya yang ku andalkan. Saya baru tahu ternyata itu dari Sound of Praise. Memang saya kalau lagu saya cuma tahu nyanyinya, penciptanya. Saya nggak ada yang tahu siapa yang nyanyi, saudara ya. Buka hati Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya percaya firman Tuhan akan membangkitkan iman kita, mengubah hidup kita. Pastor Eliseba, terima kasih buat waktunya sudah hadir bersama kami hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara.
Selamat pagi semuanya. Wih, kita coba sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Nah, itu baru orang Makassar. Seperti yang tadi diceritakan oleh Kak Raya, saya asalnya dari Surabaya, juga seperti tadi yang disebutkan dari gereja Alpha Omega Church. Kami ada di Surabaya, di Jakarta, dan di Palangkaraya. Kemudian juga tergabung dengan Sound of Praise dan juga lagu-lagu tadi. Apa itu sebenarnya lagu tadi telah lahir itu juga adalah salah satu lagu yang kami tulis dari Sound of Praise. Dan selama 15 tahun terakhir ini Tuhan mengizinkan kami berkarya, menulis lagu-lagu, melahirkan lagu-lagu yang ternyata juga memberkati banyak kehidupan yang lain. Sebagaimana lagu itu juga tentunya bicara dan memberkati kami. Dan di bulan September dan Oktober kemarin kami barusan mengeluarkan album yang terbaru, judulnya Marvelous, untuk yaitu peringatan 15 tahun Tuhan berkarya. Dan di satu album itu Bapak Ibu Saudara sekalian ada 10 lagu, 2 di antaranya adalah lagu anak-anak. Nah, jadi kalau Anda berpikir kayak lagu sekolah minggu apalagi ya gitu ya, kira-kira ya gitu yang mau dinyanyikan. Ada 2 lagu yang dengan sengaja kami tulis khusus untuk anak-anak, untuk lagu yang bisa relate sama apalagi generation alpha yang sekarang dengan cara berpikir mereka dan lain sebagainya. So semoga itu juga bisa ya menginspirasi anak-anak yang lain. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu sempat ada sebuah tren di sosial media yang trennya itu adalah gini. Beritahu aku kamu adalah titik-titik tanpa harus bilang bahwa kamu adalah titik-titik. Contoh misalnya, beritahu aku kamu adalah orang Makassar tanpa kamu harus bilang bahwa kamu adalah orang Makassar. Kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Jeng 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 jeng. Agak mikir ya. Oke, saya punya satu nih buat saudara orang Makassar ya. Tanpa harus ngomong, tanpa harus bilang, oh saya orang Makassar. Nah, Anda tinggal bilang saja, kutunggu Kina. Nah, ya kan saudara, wah langsung tahu, ini orang Makassar gitu. Ya, mari mi makan. Nah, sudah pasti ini pasti orang Makassar. Makan. Nah, pasti orang Makassar. Gak usah bilang, ya kan, saya orang Makassar. Oh nggak perlu, ya kan langsung. Makan Mina, langsung makan gitu. Nah, ada juga gini Bapak Ibu Saudara sekalian sempat. Beritahu aku kamu adalah orang Indonesia tanpa harus bilang bahwa dia adalah orang Indonesia. Kira-kira contohnya apa Saudara? Oh ini saya punya. Pertama biasanya gini. Selalu pakai stiker kalau chat untuk apapun. Selamat pagi punya stiker, selamat siang punya stiker. Terima kasih pakai stiker, Tuhan Yesus memberkati pakai stiker. Lagi foto Tuhan Yesus rambut gondrong ya kan saudara, Tuhan Yesus memberkati ya kan. Sama-sama juga pakai stiker. Ya kan pokoknya wah selamat pagi, renungan pagi di pagi hari itu disambut dengan stiker di WhatsApp chat, oke. Kemudian juga gini, orang Indonesia itu biasanya suka meramaikan kolom komen di sosial media, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oh segala macam di komen nanti berantem sendiri di komen gitu. Ya kamu bisa begini, oh itu Anda salah, bla bla. Wah ini kayak drama sendiri, dia dilapa orang gitu padahal gitu kan. Terus juga gini, kalau ditawarin makan, ya kan, makan. Oh tidak, terima kasih. Nggak apa-apa, ayo makan. Enggak, makasih. Ayo makan. Wah kalau sudah 3 kali ya bolehlah gitu. Ya kan, sungkan, nanti nggak enak, nanti gini. Sungkan itu artinya sungguh-sungguh mengharapkan. Ternyata, ya kan aslinya tuh sebenarnya tuh mau. Cuman kayak, ya masa ditawarin pertama kali langsung bilang iya gitu ya kan. Nanti kelihatannya kesannya gimana lah gitu. Jadi kalau sudah 3 kali boleh lah gitu kita bilang iya ya kan. Oh terus ini. Ini pasti orang Indonesia pasti. Kalau makan Indomie pakai nasi. Pengakuan yang sering ya kan, makan Indomie itu pakai nasi karena kalau belum makan nasi belum makan, ya kan? Kalau belum makan nasi itu hitungannya belum makan. Jadi mau sudah makan mie Palu segitu banyak 15 porsi pun itu kan belum makan sudah karena belum makan nasi, ya kan gitu. Oh terus juga ini satu hal lagi.
biasanya kalau makan ya selalu ada satu yang ditinggalkan. Entah mau itu tempe goreng, entah itu pangsit goreng, entah itu apalagi sayur atau ayam atau apa. Pokoknya selalu ada satu yang ditinggalkan. Itu berarti makanan rasa sungkan. Ya kan, kayak seolah-olah tuh kalau kita ambil yang itu langsung kita itu masuk neraka gitu. Padahal kan enggak ya, tinggal dihabisin aja gitu, apa susahnya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali saya tuh duduk ngobrol dengan seorang kawan. Kawan saya ini bukan orang yang bergereja memang. Terus dia itu bilang kayak gini, aku tuh dulu ya mempelajari loh Kristen katanya gitu. Aku ikut kelasnya gitu sampai hampir selesai. Aku ikutin semuanya. Pokoknya waktu itu apalagi dia beberapa belas kali pertemuan gitu kelasnya. Dia bilang tapi akhirnya aku gak jadi masuk Kristen katanya. Soalnya aku tersandung sama orang-orangnya. Oke, saya sedih ya, tertohok sekali. Dia bilang gini, sebenarnya pengajarannya tuh bagus banget. Tapi aku gak tahan kena orangnya. Aduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sering dengar dan saya ditanya pertanyaan yang berikut ini. Saya nggak tahu ya Anda pernah dengar atau enggak ya kalimat ini, antara kadang-kadang tuh orang sendiri mempertanyakan itu atau dia tanya untuk temennya. Orang tuh bilang gini, dia itu katanya Kristen tapi kok kayak gitu ya. Bilangnya katanya dia tuh Kristen tapi kok tindakannya gitu, tapi kok sikapnya gitu, tapi kok apa gitunya tuh macam-macam gitu, dan itu yang jadi komentar orang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah gak sih kita merenungkan ya, kalau seandainya, pertanyaan pertama tadi ya, kita tuh ditanyanya tapi gini, kasih tahu aku bahwa kamu adalah pengikut Kristus tanpa harus bilang koar-koar saya Kristen, tanpa harus bilang bahwa kita adalah pengikut Kristus. Apa ya kira-kira yang akan jadi ciri khas kita? Mikir bentar nih. Kalau kita ditanya sama orang, beritahu aku kamu adalah orang Kristen tanpa harus ngomong bahwa kamu adalah orang Kristen. Apa yang akan keluar? Nah, Yesus sendiri bilang bahwa orang akan tahu bahwa kita adalah pengikutnya kalau kita saling mengasihi, katanya ya kan? Kemudian diperjelas lagi oleh salah satu penulis yang dia ini orang yang begitu hebat. Dia menulis lebih dari separuh buku perjanjian baru di Alkitab kita. Namanya Paulus. Di salah satu tulisannya dia mencatat begini. Kita lihat sama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, buat sebagian Anda sudah hafal talk chair di luar kepala, aman banget. Kita baca sama-sama ya pagi hari ini. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wah, kita merasa ini pelajaran sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu itu mereka harus belajar menghafalkan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ini buat kita semua loh. Karena seringkali makin lama kita ini jadi orang Kristen, ini cuman jadi sesuatu yang dihafal tapi kurang dihidupi. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, nah berarti gini, hasil dari roh Allah ada di dalam diri kita adalah karakteristik ini tadi. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah dikatakan gini, buah roh. Tuh ya, ada beberapa orang yang secara tidak sadar menyebutnya jadi buah-buah roh. Itu saya dulu juga gitu, kayak oh ini loh buah-buah roh gitu. Tapi di catatan ini, di kalimatnya, di ayat yang tadi kita baca, Anda bisa cek juga di Alkitab masing-masing, tulisannya adalah buah. Jadi hanya satu, dia singular. Sifatnya dari kata-kata itu adalah sendiri, tunggal. Berarti ini menjadi satu kesatuan. Kita nggak bisa pilih yang mana.
Wah, saya tertegur sekali karena gini, beberapa bulan yang lalu kan saya itu kan juga berkomsel kan gitu di tempat masing-masing. Masih di gereja saya sendiri, saya juga berkomsel. Terus kan di akhir komsel sering ditanya, ada yang mau didoakan apa, gini. Nah jadi itu suatu kita ngobrol-ngobrol karena kita udah sedekat itu. Jadi saya suka bilang, tolong jangan doakan saya kesabaran. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita doa Tuhan tuh kan pasti jawab. Kalau kita doa minta kesabaran yang diberikan adalah apa? Latihan-latihan untuk membuat kita makin sabar. Kayak Tuhan udah capek banget ini latihannya. Sudah ya saya enggak mau sabar. Ya kan sudah gak mau sabar, udah gak tahu lah Tuhan pokoknya capek banget udah gak usah. Jangan doain aku sabar ya, nanti kalau kalian doakan aku sabar nanti Tuhan kirim itu latihan-latihan buat aku. Saya bilang gitu kan, gak usah. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, plak ditampar nih sama ayat ini ya kan. Gak bisa kita pilih salah satu. Ini buahnya. Hasilnya ya adalah semuanya itu tadi gitu menjadi satu kesatuan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian saat seseorang tuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga Roh Kudus ada di dalam kita. Gitu kan ya. Nah dari situlah Roh Kudus itu mengerjakan karyanya. Ya kan dia membentuk, menegur, mengkoreksi, menjadikan semakin seperti Yesus. Sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan rohnya. Nah proses pengerjaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian gak instan. Ya kan. Ada proses pertumbuhan yang mungkin tidak semua orang lihat. Nah contohnya misalnya kayak gini. Saat sebuah pohon itu dia sedang bertumbuh. Waktu akarnya lagi makin dalam tuh kelihatan gak sudah prosesnya? Enggak. Ya kan? Akarnya harus dia grounded makin dalam. Saat batangnya itu bertumbuh makin kuat, makin lebar supaya kuat menopang, kita lihat prosesnya enggak? Enggak. Mau kita lewat di situ setiap hari, kita beraktivitas ya kan mau berangkat kerja, pulang kerja, melewati jalanan yang sama, melewati pohon yang sama, kita nggak terlalu perhatikan. Suatu hari kita seret lewat di situ, terus kita bilang, kok tiba-tiba pohon ini udah jadi besar ya gitu. Ya kan? Kita bilangnya tiba-tiba. Tapi apakah memang pohon itu tiba-tiba jadi besar? Tentu tidak. Ya kan? Ada proses yang dijalani untuk dia jadi makin gede. Kitanya mungkin gak lihat gitu. Tapi buat pohon itu gak bisa tiba-tiba gitu. Nah tindakan kita, cara kita hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah buah kita. Apakah cara kita menyembah di gereja itu buah kita? Mohon maaf bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah cara kita menyapa orang shalom, shalom, shalom. Apakah itu buah kita? Mohon maaf sekali bukan. Apakah buah kita itu kalau ditanya orang, wah shalom apa kabar, luar biasa. Walaupun sebenarnya luar biasa gila sih ini sebenarnya. Tapi kan gak mungkin bilang kan ya. Kan secara kan bahasa rohaninya kan bilangnya kan luar biasa gitu. Luar biasa apapun lah itu ya kan. Apakah itu buah kita? Mohon maaf bukan. Apakah cara kita beriman apapun yang terjadi Tuhan pasti akan bertindak. Apakah itu buah? Enggak selalu. Bisa sih tapi gak selalu. Tapi gini. Tindakan kita, cara kita bersikap dalam keseharian kita. Itu buah kita. Nah sehingga pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita ini bersikap. Bisa nggak orang tuh ngelihat, hey tunjukin sama aku kamu adalah orang Kristen tanpa harus bilang koar-koar bahwa kamu adalah orang Kristen. Bisa nggak kamu tunjukin ke aku kamu adalah orang Kristen tanpa harus shalom-shalom, bisa nggak? Buat Anda yang hari ini datang Anda bukan Kristen, ya mungkin Anda bisa agak lewat lah gitu dari yang ini. Tapi buat kita yang sudah Kristen, bisa nggak kita tuh itu loh menunjukkan kepada orang lain. Orang Kristen tuh seperti apa ya gitu. Nah makanya judul hari ini saya sebutkan supernatural. Karena itu di luar yang natural saudara. Karena naturalnya kita pengennya kita adalah semaunya sendiri betul?
Oh sungkan mengaku di gereja ya. Ya masa di gereja kita bilang kita mau semaunya sendiri. Ya kalau saya sih jujur aja sih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya sih pengennya ya maunya saya lah. Ya kan? Kita pengennya ya apa yang kita mau dong yang terjadi ya kan. Kita pengennya ya kayak saya tadi gak mau dong sabar gitu. Udah capek menghadapi orang-orang kayak gini gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya gini butuh sesuatu yang super. Yang di luar kemampuan kita untuk kita bisa mampu untuk punya karakter-karakter ini untuk melakukannya. Yaitu butuh kekuatan Yesus yang memampukan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian tentunya hari ini kalau misalnya kita bahas 9-9-nya kita bisa sampai tahun depannya tidak selesai-selesai. Tapi saya ambil beberapa karakter. Kalau kasih sering lah ya kita membahas tentang kasih, tentang love. Bahwa kasihnya Tuhan itu kasih agape, kasih yang walaupun ya kan bukan hanya sekedar oh kalau kamu baik aku mengasihi kamu, kalau kamu sabar sama aku ya aku mengasihi kamu, enggak. Tapi kasihnya Yesus adalah walaupun kamu udah mengecewakan aku ke 753.000 kalinya ya aku harus mengasihi kamu lagi gitu kan. Kasih adalah gitu dan Yesus mengajarkan bahwa kita mengasihi orang seperti Yesus mengasihi kita. Oh jadi ragu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang ngomongnya gampang, melakukannya agak setengah mati, betul. Ya ngomong aja sungkan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini yang saya pengen aja kita lihat adalah yang pertama dulu. Kita lihat sukacita. Katakan sama-sama sukacita. 1, 2, 3. Sukacita. Nah kata-kata sukacita di Galatia 5 ayat 22 tadi bahasa asli Yunaninya adalah chara yang artinya adalah kegembiraan gitu ya, sebuah sukacita, a joy gitu. Nah kita perlu sadari bahwa joy atau sukacita tidak sama dengan perasaan senang. Oke saya ulangi lagi ya, sukacita tidak sama dengan perasaan senang. Boleh ucapkan dulu sama-sama 1, 2, 3. Sukacita tidak sama dengan perasaan senang. Karena kalau senang dan hanya perasaan itu berubah-berubah. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekarang bisa senang nih gak ada apa-apa. Oh sebentar lagi ada kena senggol sedikit aja gitu. Kita langsung apa ini? Wah perasaannya jadi marah. Terus kemudian ditenang-tenangkan, nggak apa-apa, jangan gitu, jangan gini. Kemudian perasaannya menjadi terhibur. Karena terhibur beberapa menit kemudian menjadi lebih tenang. Ya kan? Ini kan berarti perasaannya berubah-berubah terus Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi gini sukacita itu sifat dan keberadaannya itu jauh lebih mendalam daripada perasaan semata. Lebih dari sesuatu yang sementara atau temporary, ini tuh lebih ke karakter. Mungkin bisa disimpulkan bahwa gini, perasaan senang itu di jiwa, sedangkan sukacita itu di dalam roh kita. Oke, boleh kita ucapkan sama-sama dulu ya kalimat ini, 1, 2, 3. Perasaan senang itu di jiwa, sedangkan sukacita itu di dalam roh kita. Jadi dia memang lebih dalam, oleh karena itu dia lebih kokoh, lebih steady, lebih stabil, lebih solid. Bukan yang berubah-berubah gitu tadi. Oh sebentar senang, sebentar marah, sebentar tenang, sebentar ini, sebentar itu, nanti apa lagi. Bukan. Tapi sukacita itu ada di dalam roh kita. Nah yang aneh, ada banyak sekali ayat di Alkitab di mana penulisnya itu seolah-olah menyuruh pembacanya dan menyuruh kita hari ini yang kita adalah pembacanya untuk bersukacita. Kok sukacita kok disuruh gitu ya? Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus nih penulis yang sama yang tadi nulis Galatia 5 ayat 22, 23. Dia nulis di catatannya yang lain Filipi 4 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, kok sukacita kok disuruh ya? Kok lucu sih orang ini? Bersukacita kok disuruh? Kan sukacita itu sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Wih. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang agak nggak normal. Yang ini menurut saya agak nggak normal sih ya.
Salah satu murid Yesus namanya Petrus, dia nulisnya kayak gini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, saya ambilkan dari terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Pengharapan itu membuat kita sangat bersuka cita walaupun dalam hidup yang sementara ini ada banyak peristiwa yang menyedihkan karena kita sedang mengalami berbagai, gimana ya? Kan ini ditulisnya ada banyak peristiwa menyedihkan. Kita sedang mengalami berbagai kesulitan. Lagi sulit loh ini. Lagi sedih loh ini. Kok bisa-bisanya di tengah-tengah segala kesulitan, kok bisa dikatakan membuat kita sangat bersuka cita. Bukan bersuka cita biasa loh. Sangat bersuka cita katanya. Kalau di tengah berbagai peristiwa yang menyedihkan, di tengah berbagai kesulitan, bersuka cita itu, apa kita nggak berempati gitu sama perasaan orang? Apa kita nggak peduli perasaan orang? Oh bukan gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi justru inilah yang dimaksudkan bahwa sukacita itu lebih dari sekedar perasaan. Katakan amin. Sukacita adalah buah hasil dari peranan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Perasaan bisa berubah-berubah nih, labil nih. Tapi buah Roh Kudus itu steady, stabil, tetap sama, bisa diandalkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu begini. Sukacita itu bukan tidak adanya kesedihan sama sekali. Tapi sukacita adalah salah satu bukti keberadaan Tuhan bersama dengan kita dalam situasi apapun, baik dan buruk. Kita baca sama-sama ya kalimat ini ya, 1, 2, 3. Sukacita itu bukan tidak adanya kesedihan sama sekali. Tapi sukacita adalah salah satu bukti keberadaan Tuhan bersama dengan kita dalam situasi apapun, baik dan buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita itu sebenarnya bisa kita pilih, bisa kita akses dalam situasi baik atau buruk hidup kita. Karena situasi itu ada di dalam roh kita jauh lebih dalam dari perasaan yang hanya di permukaan saja yang gampang berubah. Berarti dalam segala situasi kita bisa memilih untuk bersuka cita. Katakan amin. Bukan berarti menyangkali apa yang sedang terjadi ya Bapak Ibu Saudara. Bukan. Bukan yang gini, oh tidak ada masalah, semua baik, semua baik, semua baik. Enggak, bukan gitu. Bukan yang gini, oh Tuhan pasti tolong, gak apa-apa. Terus kemudian yang kita lakukan kita tidak bijak, oh bukan. Tapi di situasi baik dan di situasi buruk kita bisa punya keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan amin. Bahkan dikatakan gini, Nehemia 8 ayat yang ke-10. Saya ambilkan dari terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab sukacita yang berasal dari Tuhan akan menjadi, wow. Sukacita yang asalnya itu dari Tuhan akan menjadi kekuatanmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, saat keadaan kita mungkin tidak baik, kita bisa memilih untuk bersukacita karena apa? The joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Dan the joy of the Lord atau sukacita yang dari Tuhan bukan hanya sekedar sesuatu yang sementara, yang berubah-berubah atau kan nanti 5 menit lagi marah, nanti 5 menit lagi, oh bukan. Tapi ini sukacita yang dari Tuhan karena Dia sumbernya dan hanya Dia yang bisa beri. Berarti di momen sedih, di momen menderita, di momen yang tadi katanya banyak kesulitan, di momen yang dalam keseharian kehidupan kita merasa ini sebenarnya udah gak kuat lagi. Di momen yang kita sudah tidak bisa lagi,
Justru ini loh, sukacitanya Tuhan itu menguatkan kita. Jadi waktu saudara sudah tidak kuat, akseslah sukacitanya Tuhan. Karena itu kekuatan saudara dan saya. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 118 ayat 24 dari terjemahan Shalaber bilang gini. Inilah hari yang Allah jadikan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Mari kita bergembira dan bersukacita karenanya. Jadi setiap hari, di setiap pagi saudara buka mata, saya juga, kita bisa loh mengucapkan gini, hari ini hari yang Tuhan jadikan, sehingga aku bisa memilih untuk bergembira dan bersukacita karenanya. Dan kita bisa bilang, and I will choose joy, aku akan memilih sukacita karena sukacita dari Tuhan itu yang menguatkan hidupku dan akan memberikan aku kekuatan untuk menghadapi apapun yang aku harus hadapi hari ini. Seberapa susah dan seberapa berat pun itu. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian? Enggak seberapa ya? Terlalu susah ya? Susah kalau dilakukan sendiri. Makanya supernatural. Harus dengan kekuatan Tuhan. Sendiri gak akan bisa. Makanya kita bangun di pagi hari kita bisa bilang, Tuhan sukacita yang dari Engkau itu kekuatanku. Hari ini hari yang Tuhan jadikan. Jadi aku mau milih untuk bersukacita seberapapun kayak nggak karu-karuan sebenarnya apa yang ada di depanku. Tapi Tuhan kuatkan aku dan aku akan memilih sukacitamu untuk itu jadi kekuatanku menghadapi apapun hari ini. The joy of the Lord is our strength. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian berikutnya. Kita bahas peace atau damai sejahtera. Katakan sama-sama damai sejahtera. 1, 2, 3. Damai sejahtera. Nah di Galatia 5 ayat 22 tadi bahasa aslinya itu menggunakan kata-kata eirene. Akar dari kata eiro artinya keadaan tenang, damai antar pribadi, keamanan dan keselamatan. Sudah kata-kata damai ini digunakan 92 kali dalam perjanjian baru saja. Cuman dalam perjanjian baru saja digunakan 92 kali. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman sekarang orang kan dikit-dikit perlu healing, betul? Healing sampai hilang, enggak. Jangan dong, jangan ya. Kan kita perlu healing ya, kita cari healing ke gunung, ada orang healing ke pantai, healing ke salju. Iya habis ini lagi libur Natal kan, akhir tahun kita pergi ke kita lihat cari pasir gitu. Ada orang yang kayak saya kalau pergi healing suka cari kota yang sibuk. Atau ada yang suka desa yang tenang gitu-gitu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, habis pergi liburan, kita pulangnya capek. Terus seolah-olah kita butuh liburan lagi karena habis liburan. Nah yang ketawa kayaknya pengalaman ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Udah selesai liburan pulang malah capek. Kayaknya aduh butuh liburan lagi nih habis liburan saya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ini bukan berarti terus kayak jangan pergi liburan. Enggak ya kalau Anda ada budgetnya, ada kesempatannya please pergi liburan yang seneng happy-happy Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa gini loh. Kita semua tuh butuh damai, betul? Mau di pantai, di gunung, di pasir, di laut, di kota, di desa, dimanapun. Kita butuh damai kok sebenarnya. Nah Yesus sendiri saja masih ada di dunia ini. Sudah menekankan tentang damai sejahtera ini. Yohanes 14 ayat 27, saya ambilkan dari terjemahan sederhana Indonesia dari yang TSI, slide berikutnya. Ada nggak ya? Ya oke. Kita baca sama-sama ya yang ini. 1, 2, 3. Sekarang aku mau meninggalkan berkat rohani untuk kalian supaya kamu semua bisa hidup dengan hati yang tenang. Terus dia bilang, perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan karena hal-hal duniawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, punya ketenangan dan damai sejahtera itu
bukan berarti kita seperti relax di tempat pijat gitu ya. Ada tempat pijat gak sih di sini? Ada ya? Ada ya? Ada yang suka pijat? Bapak Ibu, oh tidak ada. Wow, luar biasa. Memang Anda semua makhluk surgawi. Nanti tolong setelah ibadah ini saya yang didoakan ya Bapak Ibu saudara sekalian. Soalnya masih suka pijat pegal-pegal ini badan kadang ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, perasaan tenangnya bukan yang kayak oh kalau kita mendengar musik yang gimana gitu ya. Atau tidak pernah mengalami kesukaran. Atau tidak pernah ada badai dalam hidup ini. Atau kalau kita ada badai atau kesukaran hidup, nah itu kita pergi healing sampai hilang. Bukan saudara. Tapi ketenangan dan damai sejahtera yang Yesus berikan ini bersumber dari identitas diri yang diletakkan di dalam Yesus Kristus saja. Karena kenyataan hidup itu akan selalu ada. Badai itu akan selalu datang, betul? Markus 4 mencatat sebuah momen di mana Yesus dan murid-muridnya sedang naik perahu melintasi danau gitu. Tiba-tiba ada badai, ada angin tofan gitu di tengah. Semua kekacauan, semua kebingungan itu. Yesus ngapain Bapak Ibu saudara sekalian? Saya kasih tahu, dia tidur. Bisa-bisanya. Wah diangkat dulu. Siapa tahu penting. Bisa-bisanya dia tidur Bapak Ibu saudara sekalian. Oke. Oh enggak apa-apa, diangkat dulu silahkan. Soalnya semua udah menoleh ke sana jadi ya gak apa-apa. Oke. Anyways kita kembali lagi ke Yesus yang tidur ya Bapak Ibu saudara sekalian. Bisa-bisanya dia tidur. Hei apa kabar ya kan ayat katanya tidak pernah terlelap dan penjaga Israel. Katanya dia udah kok Yesus tidur? Terus muridnya saya bilang guru engkau gak peduli kita binasa. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian segitu tenangnya, segitu damainya dia karena Yesus tahu bahwa dia yang pegang kuasa, betul? Dan badai itu ada di bawah kekuasaannya, tinggal dia ngomong aja. Selesai ini semua badai, kelar dia. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, badai akan selalu datang dalam kehidupan kita, datang-datang aja kok. Bukan berarti hidup kita itu bebas dari segala halangan, rintangan dan segala macam, enggak. Tapi saat ada badai, kita juga bisa dalam tanda kutip tidur. Pengennya sih ya, kalau ada masalah tidur aja lah gitu. Bangun tidur masalahnya selesai. Kalau bisa gitu, tidur terus kita saudara ya enggak? Oh enggak juga ya, emang Anda rajin-rajin deh di tempat ini. Nanti selesai khotbah saya yang didoain ya. Gitu ya, saya maju ke sini deh nanti Anda semua tumpang tangan gitu ke saya ya gitu ya. Bapak Ibu saudara sekalian, maksudnya kita juga bisa setenang itu, sedamai itu di tengah badai, di tengah segala kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita punya Yesus yang pegang segala kuasa dan saat kita tahu bahwa semua kuasa itu ada di dalam tangannya dan kita berjalan bersama dengan dia, maka kita bisa tenang kok. Gak selalu kok kalau ada problem, ada sesuatu yang gak gini, kita tuh kayak bingung, harus panik loh. Kita masa gak panik? Gak seru dong, panik lah. Enggak saudara, kita bisa setenang itu. Ya bingung sih pastilah manusia kan. Tapi kita tahu, selama kita berjalan bersama dengan Yesus, dia yang memampukan. Malah di catatannya yang lain, Paulus nulis gini. Filipi 4 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Oh banyak yang udah hafal. Kita baca bareng ya 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang pertama dia bilang damai sejahtera. Damai sejahtera siapa saudara? Damai sejahtera Allah. Berarti datangnya hanya dari Allah saja. Seperti yang tadi Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kata Yesus. Bukan dari orang lain, bukan dari pihak lain, bukan dari cara yang lain. Tapi damai sejahtera Allah. Terus dikatakan apa? Melampaui segala akal. Orang yang paling pandai Bapak Ibu Saudara sekalian. Perlu damai sejahtera gak? Gak seberapa. Perlulah.
Orang yang paling pandai juga butuh damai sejahtera. Atau juga gini, melampaui segala akal itu apa? Saat kita sudah habis akal, kita nggak tahu lagi harus apa dalam hidup ini, mau melakukan apa lagi sudah nggak tahu karena ini udah mentok. Biasanya orang akan kalut, bingung, panik, atau kalau nggak blank, kosong, nggak tahu harus apa. Tapi justru di momen itu, damai sejahtera Tuhan yang memerintah atas pikiran dan hati kita. Katakan amin. Atau melampaui segala akal juga bisa berarti gini. Saat kita nggak ngerti apa yang terjadi. Saat kita berpikir Tuhan kenapa kok harus gini. Tuhan kenapa kok ini, saat kita tidak, akal kita ini sudah tidak nyampe untuk memahami. Damai sejahtera Tuhan yang meyakinkan kita bahwa it's okay kok kalau kita belum mengerti. Dan bahkan it's okay kalau kita tidak mengerti sama sekali. Kemudian dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terus dia bilang gini, memelihara hati dan pikiran. Karena biasanya kalau pas ada kesulitan dalam hidup, hati dan pikiran ini yang kacau. Ya, nggak fokus gitu, pikirannya sudah nggak tahu kemana. Kita kehilangan pandangan akan siapa Yesus, kehilangan pandangan bahwa kita punya Yesus, suka lupa kalau punya Tuhan. Sama kayak murid-murid di tadi Markus 4 itu. Tapi justru damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran supaya ini enggak, kalau kita orang Jawa bilangnya ambiar, sudah kayak tersebar kemana-mana gitu. Memelihara hati dan pikiran kemana? Di dalam Kristus Yesus. Terus terarah, terfokus kepada Yesus. Menyadari bahwa kita punya Tuhan yang membelah laut, yang meneduhkan badai, itu ada di dalam perahu hidup kita. Katakan amin. Bahwa segala hal itu berada di bawah kuasanya. Dia tidak pernah lepas kendali. Dia tidak pernah terkejutkan oleh apapun. Dan dia selalu pegang kontrol atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana caranya supaya kita tetap punya sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan keseharian kita? Tim Present Worship boleh bantu saya. Paulus kasih step praktis di ayat yang berikutnya. Ini tadi kan Filipi 4 ayat 7 ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Dia bilang isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Yang patut dipuji, yang benar. Jadi yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, yang kita lihat setiap hari, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Berarti makanya kalau kita lihat konten itu di TikTok lah, di sosial media lah, jangan lihat itu yang gosip-gosip perceraian selebriti Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh enggak ada ya di sini ya. Semuanya setiap hari baca firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan saja. Oh keren banget. Benerannya habis ini tolong saya didoakan ya, karena ini kayaknya Anda sudah lebih jago nih daripada saya Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya juga bocil ya saya kan gitu. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Setiap hari. Yang dilihat. Itu hal-hal yang bernilai. Bukan yang itu tadi gosip-gosip lah. Coba lihat. Oh ini selingkuh, dia ketahuan ini di kosnya. Oh rame. Bukan saudara. Isilah pikiranmu bukan dengan cuman hal-hal yang viral. Ya buat pengetahuan boleh lah. Tapi ya jangan penuh-penuh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti isinya kebanyakan itu, gak bisa isi yang lain lagi. Terus kita bilang, kalau baca firman Tuhan gak punya waktu pastor, kita orang sibuk.
Iya. So kita sibuk scrolling yang lain. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yang benar. By the way, kebenaran itu bukan hanya fakta. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah sebuah pribadi, yaitu pribadi Yesus. Jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu pribadi Yesus. Yang terhormat, yang adil, yang murni, manis, dan baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara, baru bahas 2 loh. 2 dari 9, PR gak buat kita, seru ya. Makanya disebut supernatural. Berarti di luarnya yang natural. Karena naturalnya kecenderungan kita gak pengen bersuka cita, pengennya marah. Lagi sulit, lagi sedih, lagi tersinggung nih. Naturalnya kita cenderungnya gak tenang. Maunya panik, maunya bingung. Natural kita tidak akan mampu untuk memilih karakteristik ini. Makanya butuh kekuatan super untuk melakukannya. Yaitu Yesus yang memampukan kita. Bersama dengan Yesus di dalam perahu kita, apapun kenyataan hidup kita, kita bisa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena sukacita itu bukan tidak adanya kesedihan sama sekali, tapi sukacita adalah salah satu bukti keberadaan Tuhan bersama dengan kita dalam situasi apapun, baik dan buruk. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan kita. Kita pejamkan mata kita bersama-sama pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah hati kami semakin terbuka di hadapan Tuhan. Untuk kami dibentuk menjadi semakin serupa dengan karakter Yesus. Bukan yang manusiawi dari kami itu yang keluar terus. Karena kami seringkali pengennya sih gak pengen sukacita, Tuhan pengennya marah. Pengennya gregetan. Pengennya emosi. Kami gak mikir untuk damai, kami pengennya panik. Tapi hari ini kami disadarkan bahwa wujud kami adalah pengikut Yesus adalah saat kami punya karakter Yesus dalam hidup kami. Oleh karena itu Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang berkarya dalam setiap kehidupan kami, membentuk setiap karakter kami, untuk kami menjadi semakin serupa dengan Engkau saja ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Penuhi hati kami, pikiran kami dengan hal-hal kebenaran firman-Mu. Segala kekhawatiran, kecemasan, hal-hal duniawi yang menguasai pikiran hati kami tolak di dalam nama Yesus. Kebencian, iri hati, kekecewaan, semua pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, kami perintahkan di dalam nama Yesus keluar. Mulai hari ini pikiran kami dipenuhi dengan hal-hal yang benar yang berasal dari Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Pastor Eliseba yang sudah jadi saluran berkat buat kami. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Suami, anak-anak, pelayanan, Tuhan memberkatinya. Tuhan yang membalas semua jeripayanya selama ada di Makassar. Sebentar juga hamba-Mu akan kembali ke Surabaya. Pesawat yang dinaiki, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tibakan di rumah dengan baik dan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan ada buat hamba-Mu. Dan sebentar kami akan memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Tuhan layakan kami, ampuni semua dosa kesalahan kami. Roti anggur Tuhan kuduskan, sucikan. Biar tubuh darah Yesus berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapa, sebentar kami hamba-hamba-Mu akan melayani perjamuan kudus. Layakan kami untuk melayani perjamuan kudus ini. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Biar sungguh tubuh darah Yesus berkuasa atas kami.
Dalam nama Yesus, perkenanan Tuhan ada buat hidup kami. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan hari ini. Amin. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada bagi jemaat Tuhan yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan kudus, saya persilahkan berdiri. Ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata
yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan. Kepada Bapak Ibu yang belum menerima, bisa angkat tangannya. Ku bersyukur Tuhan, Kau layakkan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, adakah beberapa di antara saudara yang tanpa kami sengaja terlewat belum mendapat roti atau anggur tubuh dari Yesus? Saudara boleh angkat tangan. Kalau sudah semua, mari secara pribadi kau berhubungan dengan Tuhan. Kalau ada beberapa saudara di tempat ini, kau sudah mulai kehilangan sukacita dalam hidupmu. Kau sudah kehilangan damai sejahtera dalam kehidupanmu. Saudara, sukacita yang Tuhan berikan buat hidup kita, damai sejahtera yang Tuhan berikan buat hidup kita, bukan berarti tidak ada masalah, saudaraku. Bukan berarti tidak ada badai. Tapi ingat, percayalah, di setiap masalahmu, badai kehidupanmu, Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak ada alasan untuk engkau tidak bersukacita. Tidak ada alasan untuk engkau tidak damai dalam hidupmu. Amin. Karena Tuhan sudah berikan sukacita itu dalam hidup kita. Kedamaian sejati itu dalam hidup kita. Pikirkanlah hal-hal yang baik dalam hidupmu. Amin. Penuhi pikiranmu dengan isi kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa biar melalui tubuh Yesus, darah Yesus, mujizat kuasa Allah nyata turun atas hidup kami. Amin. Biar tubuh darah Yesus mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita atas hidup kami, memberi kekuatan yang baru buat hidup kami, sehingga pulang dari tempat ini kami terima sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami terima damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Mari angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah Tuhan sudah kuatkan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Koramataka shikaramataka. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai pikiranmu lagi. Jangan biarkan kecemasan, ketakutan menguasai pikiranmu lagi. Koramataka shikaramana. Tuhan penuhi pikiran kami dengan sukacitamu. Penuhi pikiran kami
Kamu dengan damai sejahtera kami Tuhan. Korama shikara mata karama nana. Yes, yes, penuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami kuat, kami sembuh, kami menang di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Kami terima dengan iman kesembuhan yang berasal dari Tuhan, mukjizat yang berasal dari Tuhan, dari atas kepala sampai ujung kaki. Tuhan jamah kami, seluruh organ tubuh kami normal, saraf-saraf kami normal, karena kami percaya darah Yesus berkuasa, tubuh Yesus berkuasa. Tuhan, kami lebih besar dari penyakit kami. Tuhan, kami lebih besar dari masalah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, syukur bagimu saja. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, doakan nanti saya setelah ini ada pemberkatan nikah jemaat kita, Saudara Richard dan juga Riris, anak dari Bu Yeri. Jadi setelah ini saya akan ke Hotel Gamara, ada pemberkatan. Bapak Ibu doakan ya supaya acara ibadah pemberkatan ini semua berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan, amin. Amin. Ya, saya serahkan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu akan mempersiapkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini sebagai respon kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa. Saya persilakan yang bertugas. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan tertanam dalam hidup kami dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang ada pada kami. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menguduskan tangan-tangan kami Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati segala usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberikan terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia.
suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau bangkit, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki. Bagi jemaat yang mau membawa perpuluhan, saya persilakan. Dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Puji nama Tuhan. Saya ingin percaya kita diberkati Tuhan di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Waktu saya berikan. Shalom Jemaat GUP yang terkasih. Dengan hati penuh syukur, kita menyambut sukacita Natal. Berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja yang akan kita ikuti bersama. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami bersukacita menyambut Anda dalam kasih Kristus. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi hati kita semua, dan kami berharap dapat berjumpa kembali di minggu depan dalam kasih Tuhan. Akan diadakan pertemuan gembala, majelis, dan pengurus struktur pada tanggal 8 Desember pukul 7 malam di gereja. Dimohon kehadirannya tepat waktu. Latihan musik ibadah raya pada hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Di tengah damai dan hangatnya kasih Natal, mari kita melangkah bersama dalam ibadah raya Minggu 14 Desember pukul 10 pagi di gereja dengan tema Peace and Love yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pastor Raya Ginting. Datanglah dengan hati yang rindu akan damai dan kasih Tuhan. Jangan datang sendiri, ajak saudara, keluarga, dan teman. Halo adik-adik sekolah minggu, jangan lupa hadir dalam ibadah sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Minggu 14 Desember pukul 10.30 WITA bertempat di lantai 3. Mari datang dengan hati yang gembira, belajar mengenal Tuhan, memujinya, dan bertumbuh dalam kasih-Nya bersama teman-teman lainnya. Karena dari mulut anak-anak pun nama Tuhan dimuliakan. Sing it loud, let praise resound. God's love is all around. Joyful steps and happy hearts. We dance for God, we play. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang.
Lalu, bagi jemaat yang ingin didoakan, kami sediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K dan di dalam amplop perpuluhan. Happy birthday to you. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas hidupmu, diberkati dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan mengasihimu. Halo Teens GUP, Natal sudah dekat dan kami mengundang kalian semua untuk ikut dalam Teens for Christ Christmas Dinner pada hari Jumat, tanggal 12 Desember pukul 6 sore di Resto Babate Nusantara. Akan ada dinner bareng, game seru, dan tentu saja share and ship gift time. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Raya Ginting. Jangan lewatkan malam penuh sukacita, kehangatan, dan kebersamaan ini. Christmas dinner is waiting for you. Halo Papa, Mama, dan adik-adik Kids for Christ. Yuk datang dan merayakan Natal bersama dalam KFC Christmas Celebration pada hari Sabtu tanggal 13 Desember pukul 5 sore di gereja. Akan ada musical performance, door prize, dan banyak keceriaan Natal lainnya. Mari bersama merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh damai, sukacita, dan kebersamaan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam acara performance kelas musik yang akan disertai dengan pengumuman pemenang sayembara cipta lagu pada hari Senin tanggal 15 Desember pukul 7 malam di gereja. Mari datang dan memberikan dukungan bagi para peserta kelas musik serta menyaksikan karya-karya kreatif jemaat dalam sayembara lagu ini. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama merayakan sukacita Natal melalui Christmas Tambourine Fellowship pada hari Jumat tanggal 19 Desember pukul 7 malam di gereja. Ayo hadir dan menikmati malam pujian, tarian tamborin, serta persekutuan yang membangkitkan sukacita dalam Tuhan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan diberkati bersama. See you there! Dalam hangatnya sukacita Natal, Komisi Wanita dengan penuh kasih mengundang ibu-ibu terkasih untuk hadir dalam Christmas Dinner dan tukar kado pada hari Selasa 16 Desember pukul 6 sore bertempat di Shanghai Resto. Mari berbagi sukacita dalam kebersamaan yang indah. Demikian pengumuman hari ini. Biarlah firman Tuhan dan penyertaan Tuhan menuntun kita sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Puji Tuhan. Tetap lihat kiri kanan dan memberikan senyuman yang terbaik untuk sahabat lama. Haleluya. Puji Tuhan. Saya orang percaya kita semua diberkati di pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Biarlah layaklah segala bangsa sujud menyembah di hadapan Tuhan. Besar dan ajaib karyamu Tuhan.
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Angkat tanganmu, doakan bangsa kita. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebelum saya akan memimpin doa, mari jemaat Tuhan masing-masing kita datang membawa doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mungkin harapan-harapanmu di momen Natal ini, kita naikkan doa secara pribadi di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Saya berikan kesempatan 1-2 menit untuk berdoa secara pribadi. Ini doa-doa kami Tuhan, secara pribadi kami naikkan kepadamu di pagi hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Kami rindu menaikkan pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biar belas kasihan-Mu memberkati bangsa kami. Di masa-masa pranatal ini, kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, mendoakan bangsa kami yang lagi terpa dengan musibah bencana alam banjir bandang Tuhan, yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu yang berada di sana, orang-orang yang tertimpa musibah bencana alam ini. Biar Tuhan memulihkan, memberkati, mencukupkan segala yang dibutuhkan, khususnya bagi para pemerintah yang ada di provinsi tersebut. Biar Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan
untuk bisa mengatasi segala masalah yang terjadi karena akibat banjir bandang ini. Tuhan, pulihkan provinsi-provinsi yang mengalami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu berdoa juga untuk Bapak Presiden kami maupun Wakil Presiden, para menteri, para gubernur yang ada. Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan. Segala pikiran-pikiran korup kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pemulihan akal budi hanya daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap lembaga legislatif yang mengawasi, memberikan kontrol, memberikan budgeting. Biar Tuhan juga memberikan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bertanggung jawab untuk setiap hal yang kami amanatkan sebagai rakyat-Mu, agar mereka bisa menjalankan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Makassar. Tuhan, jaga kota kami Tuhan. Berkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, setiap aparat kecamatan sampai kelurahan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh ada kedamaian, ada sukacita ketika kami boleh berada di kota ini. Karena Tuhan memberkati, Tuhan yang menjaga kota ini. Terkhusus juga untuk gereja-gereja yang lagi beribadah kepadamu di hari ini. Tuhan berkati juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jemaat-jemaatmu yang lagi beribadah memperoleh sukacita dan kedamaian yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga tak berdoa untuk gereja kami, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala sekeluarga, untuk staf full timer, majelis yang ada, ketua-ketua komisi. Tuhan memberkati setiap program-program yang sudah berlalu di tahun ini dan akan mempersiapkan untuk transisi program untuk di tahun yang akan datang. Tuhan yang menambahkan hikmat, biarlah kami boleh berpikir bersama untuk kemajuan gereja ini, sehingga jemaat-jemaat-Mu bisa terlayani dengan baik, terjadi pemulihan bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, khususnya bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan jemaat Tuhan, sehingga minggu depan boleh bersama dengan kami kembali untuk beribadah di tempat ini. Kami bersuka cita bersama bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam minggu berjalan. Biar Tuhan yang memberkati di umur yang baru ini, sukacita dan pengharapan hanya mereka taruhkan kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang begitu setia, taat, melakukan perintah Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Hamba berdoa sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu Tuhan. Tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati Tuhan. Lebih lagi, bahkan lebih lagi, sehingga jemaat-Mu jadi berkat buat banyak orang lain. Jemaat-Mu jadi saluran berkatnya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidup mereka. Berkati kesehatan, berkati rumah tangga, berkati pendidikan. Segala belang pelahap Tuhan hardik di dalam nama Yesus. Hamba percaya ketika kami taat melakukan bagian kami, maka Engkau Tuhan yang akan melakukan bagian-Mu. Tutup bungkus usaha pekerjaan jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus keluarga, hidup jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat Allah ada atas hidup mereka. Kasih setia Tuhan ada buat jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga lindungi kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Puji syukur kami naikkan kepadamu.
Tuhanku, karyamu agung, kasih-Mu kekal. Hidup kami dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan boleh bersalam-salaman, berbagi sukacita bersama.